wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah malam yang ketiga yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu adalah kalimat iktiraf, kalimat pengakuan bahwa nikmat-nikmat Allah terlalu banyak, sehingga sekalipun kita dalam suasana takziah, sekalipun dalam suasana kita lagi berduka, tetap kita wajib mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jangankan sudah takziah malam ketiga, ibu bapak, waktu masih ada saja mayatnya almarhumah, ketika kita sholat jenazah, tidak sah sholat jenazah kalau tidak membaca Fatihah. Di dalam Fatihah kita membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada mayat di depan. Jadi mari kita memuji Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar. Salah satunya adalah kita hadir malam ini bertakziah, mendengarkan ceramah agama sudah 3 malam. Sebelum saya ceramah, saya menerima WA, Ustaz, banyak yang tidak mengerti bahasa Makassar. Yang jadi soal ini karena saya tidak terlalu lancar bahasa Indonesia. Jadi ini yang masalah ini. Duduk di majelis ilmu seperti ini, ibu, ini supaya motivasi dulu sebelum ceramah. Jadi yang datang ini malam 3 malam berturut-turut luar biasa, yang 2 malam hebat, yang datang ini malam juga bagus karena pahalanya besar. Kata Nabi, duduk sejenak di majelis ilmu seperti ini dengar ceramah, pahalanya 1 lebih banyak daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sudah pernah sholat sunat 1000 rakaat ibu? Belum. Tarawih saja 8 dengan 20 masih bertengkar orang. Yang tarawih 8 bilangnya 20 atau lewat-lewat, nah lewati surga. Yang tarawih 20 bilangnya 8 tarawih anak-anak. Itu saja 8-20 masih bertengkar. Ternyata dengar ceramah agama begini Bapak Ibu, pahalanya 1000 rakaat sholat sunat kita lakukan masih kalah dengan duduk mendengarkan ceramah. Yang kedua, duduk di majelis ilmu seperti ini, kata Nabi, pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor onta atau sapi. Saya juga percaya belum pernah ada yang kurban 1000 ekor sapi. Atau ada nih ibu? Dan 1 ekor saja sapi dikurban untuk 7 orang, itu lagi tunggu sampai selesai dibagi baru pulang. Ini mudah-mudahan tersinggung yang begituan. Itu kalau kurban orang
disunatkan menyaksikan penyembelihan, bukan pembagian. Jadi kalau sudah disembelih pulang lagi, tunggu bagian di rumah. Kalau tidak dapat, alhamdulillah berarti banyak orang yang butuh di sana. Ini yang tunggu, kenapa jam-jamnya di saya? Kan kita berkurban ini. Yang ketiga, sekali dengar ceramah agama, pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 kali. Saya juga yakin belum tiada kapan 1000 kali mengantar jenazah. Berapa kali bagi mengantar jenazah, Ibu? Ada yang 1000. Kalau 1000 kali bagi mengantar jenazah, siap-siap hampir tom bagi diantar. Karena kira-kira itu 1000 kali mengantar jenazah, Pak. Saya hitung-hitung, kalau tiap hari pergi mengantar jenazah itu 3 tahun baru cukup 1000. 3 tahun. Setengah mati tak cari baru bisa ketemu. 3 tahun baru aku dapat. Pergi rumahnya ada Lentino, pergi orang Matia. Besok datang ada Lentino, pergi misi. Pokoknya kerjanya tiap hari cuma cari ambulans. Begitu ada ambulans, balik lagi, diikuti. Dia kira mau pergi mengantar jenazah, ternyata baru pulang. 3 tahun. Itulah pahala sekali dengar ceramah. Jadi yang hadir malam ini pahalanya 3. Yang datang dengar ceramah. 1, 1000 rakaat salat sunnah. 2, 1000 ekor sapi disembelih. 3, 1000 kali mengantar jenazah. Ya, kecuali yang sibuk dengan handphone tidak dapat pahala. Ya, dia didiskon pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan kalau ada keluarga yang meninggal. Nabi yang mengajarkan kepada kita mana yang dilarang, mana yang disuruh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Semuanya diajar oleh Nabi, termasuk kalau ada keluarga yang berpulang ke rahmatullah. Sebab minta maaf ini Pak, Ibu, Bu, Ibu, tradisi biasa di Makassar ini karena namanya ini almarhumah Siti Maryam Dembau binti Mamu Dengewa, berarti Makassar. Makassar apa ini? Ya, Gua Jeneponto. Jadi kebiasaan, mudah-mudahan di sini tidak ada nih. Rata-rata kuliah kalau di kampungku, ya, kalau di kampungku, kalau ada orang meninggal, di sini saya kira tidak pintar-pintar orang. Begitu meninggal orang di rumah, semua lemari yang ada cerminnya di apa, Bu? Oh, sama jadi kampungku. Pertanyaan saya, kenapa yang ditutup itu lemari kalau ada orang meninggal? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kalau melakukan yang tidak ditahu biasa usulnya itu, saya bilang tetanggaku di lorong tak. Itu tetangga lorongku, karena tidak ditahu. Satu itu jawabannya. Kenapa ditutup kibunda? Karena memang. Jadi menutup jendela, menutup lemari, menutup cermin dengan kain. Kalau ada orang meninggal di rumah, hadisnya riwayat kama memang. Itu tidak ada yang lain jawabannya. Nah kalau
sudah bicara di kamar memang ampun lagi. Dan ini apa mau dibilang? Kenapa dikasih begitu nih? Kamar memang sudah ini mundur lagi, tidak ada. Sebenarnya ada jawabannya ibu-ibu tapi malu-malu nah sebut nanti terpantul gitu cahayanya ke kita. Karena itu kan malaikat terbuat dari cahaya, sementara cermin memantulkan cahaya. Dapat terpantul kita juga meninggal. Nah itu malaikat pencabut nyawa, bukan pemain kerambol. Kenapa mau pantulkan ke kita? Jadi tidak benar. Maka mulai besok lusa ada keluarga kita meninggal, kita yang mulailah di sini stop menutup lemari dengan kain, kecuali kalau itu kainnya repegi itu lemari ya repegi kacana tutup supaya tidak melihat orang yang datang. Tapi kalau bagus jangan bagi satu. Yang kedua, ini juga mudah-mudahan tidak ada di sini. Begitu sudah dimandi jenazahnya orang meninggal, itu baskom yang habis dipakai memandikan jenazah di mana simpan? Di luar, baru menghadap ke bawah dan tidak boleh jaraknya berdekatan. Macam pintar ini bukan? Ini senyumannya ini senyum-senyuman pengalaman. Yang tidak tersenyum berarti sembunyi pengalaman. Bunda, ada juga tanteku tanya, Bunda, kenapa dikasih berdekatan itu? Dibilang, kenapa dikasih berjauhan? Dibilang kalau berdekatan dekat-dekat ada yang sama orang meninggal. Ini saya bilang tak kalau pergi di veteran satu. Bagus juga pergi di veteran satu, tak kalau tidak ada orang meninggal di bawah sungguh. Siapa yang kasih tahu bilang harus berjauhan? Kalau baskomnya tetangga yang dipinjam simpan di luar menghadap ke bawah, kering kasih kembali. Tapi kalau baskom di rumah langsung digantung di dinding yang biasanya tempat gantungan. Tidak kering, begitu juga setiap hari kering sendiri. Jadi 2 nih. 3. Itu kalau pemandi jenazahnya, saya pernah lihat ini. Baru selesai memandikan kan capek orang ibu. Kalau selesai memandi jenazah, bagaimana tidak capek? Jongkok duduk setengah jam sampai 1 jam. Keluar nih, baru mau duduk di kursi istirahat, digakar sama ibu-ibu kadang kenapa ditinggal? Tidak boleh langsung dipulang, jangan balik-balik. Pertanyaanku lagi, kenapa kalau duduk, kenapa kalau balik-balik? Ya disuruh pulang ya begini, baru dia bilang kau tombong nyerang. Ada tanteku marah-marah bilang belisik itu tukang mandian kemarin. Saya bilang kenapa bunda? Dia bilang sudah memandikan, balik ke belakang baru saya lebar lagi tatap baik-baik. Saya bilang siapa tahu na sentimenti ya bunda. Kenapa kalau natatap kan kita ini orang Bugis Makassar, bahasa Inggrisnya bilang lompo malla nasalamalla. Lompo tappa nasala tappa. Ini namanya sembarang natakuti, termasuk takut foto bertiga. Takut sekali itu. Saya mau sampaikan ke ibu, Pak, ajal Allah sudah lama diciptakan sebelum kamera handphone ditemukan. Jadi jangan begitu takut di foto bertiga karena lebih dulu itu ajar karena kameranya. Ini kenapa kena takut foto bertiga? Ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, saya tidak takut foto bertiga, yang penting bukannya saya ditengah. Sama. Saya alhamdulillah belum nasib jadi ustaz, sering sekali ditengah kalau foto. Biasa ibu-ibu, Ustaz bisa di foto baru 2 ibu-ibu, masa saya di samping.
kiri kanan, bukan nama mau buagan. Tidak boleh takut. Ustaz, tidak apa-apa yang kita ditega. Saya bilang tidak apa-apa. Jadi dia bilang minta maaf Pak Ustaz, saya takut kan ditega. Saya bilang saya ditega, dipotong. Alhamdulillah sampai tanggal 20 masih halai di malam. Malah pernah kan ditelepon takziah, Ustaz ada acara besok malam. Tidak ada ji. Di mana alamatnya? Jalan anu. Di mananya masjid anu? Di sampingnya. Nah, bulan lalu saya ceramah di masjid. Dia bilang itu nih, di situ nih dekatnya itu. Siapa yang meninggal? Dia bilang ada tuh ibu yang selfie sama kita bertiga. Yang di samping kananku yang meninggal. Tinggal menunggu kabarnya nih di samping kiri. Yang di tengah masih aman. Jadi hati-hati, yang kesebaran ditakuti. Apalagi di Jeneponto ini saya pernah lihat. Di Galesong juga itu orang dimandikan di alasi batang pisang. Begitu selesai dimandi itu jenazah, itu batang pisangnya dikasih dibuang, dilempar keluar. Sampai di luar dia cabut kelewannya, ditembak begitu batang pisang sangen hancur kecil. Jadi saya tanya, Om, kenapa lagi tembak begitu batang pisang? Baru berjasa dipakai. Dia bilang justru baru itu dipakai mesti ditembak gila. Masuknya Om, dia bilang supaya tidak dipakai lagi kedua kalinya. Masuk akal tahu alasannya Bu. Jadi saya bantu ibu carikan lagi parang. Sini Om, sampai hancur supaya jangan lagi dipakai. Selesai ditembak itu batang pisang, aku bisik-bisik itu Omnya. Saya bilang Om, tungguin. Kalau keluar itu yang habis memandikan jenazah, lagi kandung supaya tidak dipakai lagi 2 kali. Jadi ditangkap itu saja, tidak ada urusannya. Yang penting jangan daripada dipakai sih. Kalau tidak mau pakai batang pisang, lebih ini juga yang memandikan jenazah jangan dipakai. Ini semua yang kita perlu luruskan. Jadi alhamdulillah. Yang datang ini malam insya Allah berjanji kalau ada keluarga meninggal hindari nanti yang begitu-begitu Bu. Bisa kira-kira Bu janji dan bilang anak muda yang suar kalau sudah janji begini baru melanggar kita tahu itu buru-buru singkul dah. Hati-hati Bapak Ibu, kita mulai ceramah takziah. Belum penceramah ini masih pengantar. Diatur dulu kondisi. Jangan sampai kita bilang lama nih cara mustas kalama apa belum pergi mulai ini. Jadi jangan dihitung menitnya ini yang lalu. Anggaplah yang lalu biarlah berlalu. Almarhumah. Ya ini juga biasa kita dengar bilang almarhumah. Padahal haknya di situ pakai wow hak dapan. Mono wow jadi panjang almarhumah Ibu Siti Maryam Dembau. Ini nama yang mulai ini Siti Maryam itu satu di antara 2 wanita yang sangat diidolakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 2 wanita terfavorit, paling banyak followersnya di langit, paling banyak pengikutnya di Instagram, paling banyak subscribernya di YouTube. Itu siapa yang pertama? Siti Asia. Siti Khadijah tidak disebut dulu dalam Quran. Siti Asia, istrinya siapa nama suaminya Siti Asia Bu? Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam. Ada lagi 2 disebut dalam hadis, Siti Khadijah istrinya Rasul dan Siti Fatimah istrinya Ali. Ini 4. Tapi Quran itu 2 ini, Siti Asia, Siti Maryam.
Siti Asia istrinya Fir'aun. Fir'aun itu orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Jadi kalau ada perempuan tidak rajin ke masjid atau tidak bagus ibadah karena bilang jahat ke suaminya, maaf, Fir'aun penjahatnya penjahat, tapi istrinya masuk surga. Berarti ibu masuk surga jangan tergantung dari suami. Jadi bukan karena suami. Buktinya Fir'aun penjahat, Asia masuk surga. Yang kedua, Siti Maryam. Siapa namanya suaminya Siti Maryam? Tidak ada. Masih mau lagi bilang suami penyebab masuk surga? Tidak, Siti Maryam tidak ada suaminya, bisa masuk surga. Kemudian Siti Khadijah, suaminya adalah Rasul. Siti Khadijah kaya atau miskin, Bu? Kaya, tapi dia masuk surga. Siti Fatimah, suaminya Ali, miskin, tapi dia masuk surga. Ini cukup 4 model. Jadi tidak ada alasan ibu-ibu tidak masuk surga. Suamiku jahat, Fir'aun, Asia masuk surga. Tidak ada kodong suamiku, Maryam masuk surga. Dia malas karena kaya, banyak warna, Khadijah kaya, masuk surga. Mungkin karena miskin, tiada sekali hartanya, Fatimah miskin, masuk surga. Jadi tidak ada alasan perempuan tidak masuk surga. Makanya bapak-bapak jangan cemburu. Wih, paling mudah perempuan masuk surga. Kalau kulihat muka-mukanya nih, ibu bukan muka-muka surga semua. Mukanya belum tahu KTP-nya, urus segera baru mukanya ini. Kalau muka itu kan baru foto, belum tahu orangnya, tinggal diurus. Karena kalau perempuan mau masuk surga gampang. Dua aja, kalau sudah bersuami taat kepada Allah, taat kepada suami. Sebelum bersuami tidak punya suami, dua juga taat kepada Allah, taat kepada orang tua, aman. Laki-laki mau masuk surga, weh Pak, ribetnya minta ampun. Tidak gampang itu laki-laki masuk surga. Suami rajin sholat tidak dijamin masuk surga. Istri rajin sholat, surga menanti. Coba, suami rajin sholat, istrinya rajin sholat, pembantunya rajin sholat, anaknya narkoba, sabu-sabu, busa-busa. Di hari kemudian istri rajin sholat, surga. Pembantu rajin sholat, surga. Anaknya tidak sholat, neraka. Bapaknya yang rajin sholat ditanya, kenapa anakmu tidak sholat? Dia bilang, tidak pernah mentoi, ku ajar keren. Temani anakmu ke neraka, kau lupa tanggung jawab. Coba, suami rajin sholat, pembantu rajin sholat, anak rajin sholat, istrinya tukang gosip, tukang cerita jeleknya orang, tukang ngerumpi. Meninggal, pembantu ke surga rajin sholat, anak ke surga rajin sholat, istri tidak sholat ke neraka. Suaminya yang rajin sholat ditanya, kenapa istrimu nah tidak sholat? Dia bilang, tidak pernah, memang kutegur, temani istrimu ke neraka. Suami rajin sholat, istri rajin sholat, ketua majelis taklim, anaknya rajin sholat, ketua remaja masjid, pembantunya tidak sholat, istri anak ke surga, pembantu tidak sholat ke neraka. Suami yang rajin sholat ditanya, kenapa itu pembantumu tidak pernah sholat? Tidak pernah kumarahi, temani pembantumu ke neraka. Bu, yang terakhir bahaya. Jadi kalau ada pembantu di rumah malah sholat, marahin memang dia mau bikin modus ya, mau berdoa sama suamiku di neraka toh. Hati-hati.
Jadi kalau pembantu tidak sholat, kecuali yang non muslim, kalau dia muslim tidak sholat, marah bilang nih, jangan karena gara-gara kau itu nanti bapaknya juga tidak sama kayak di surga. Sholat, kalau tidak mau sholat carikan pembantu lain yang mau sholat. Istri rajin sholat, pembantu rajin sholat, anaknya rajin sholat, suaminya tidak sholat. Istri, anak, pembantu ke surga, suami tanggung jawab sendiri ke neraka. Dan ditanya itu istri, kenapa suamimu tidak sholat? Tidak ditanya. Makanya Pak, enak itu jadi perempuan karena mudah masuk surga. Meskipun waktu Nabi Isra Mi'raj paling banyak dia lihat wanita di neraka. Ya paling banyak, tidak tahu salah lihat atau bagaimana, yang jelas paling banyak. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita bilang muda itu wanita masuk surga. Iya. Kenapa pengen kita bilang banyak di neraka? Kata Nabi, ada satu sifatnya perempuan yang sangat berbahaya. Jadi kasih yang tidak datang, rahasia ini. Ada satu sifatnya, apa itu? Tidak pandai berterima kasih. Maksudnya ya Rasul, sahabat tidak mengerti. Apa maksudnya tidak pandai berterima kasih? Kata Nabi, suaminya melakukan 1000 kebaikan kepadanya, 100.000 kebaikan dilakukan suaminya kepadanya. Tiba-tiba suaminya melakukan satu kesalahan dan lupakan semua itu yang 100.000. Ini maafnya satu ada ungkit-ungkit terus. Tapi bukan perempuan yang di sini, ya, yang di sana, ya. Kalau di sini kan bonto sungguh, di bonto kapenta. Itu kekurangannya. Makanya karena kita punya kekurangannya, mari kita tidak seperti itu. Pandai-pandailah mensyukuri, berterima kasih. Jangan kalau satu di kesalahannya suami dilupakan semua. Sering ada ibu-ibu curhat, Ustaz, mau ku apa itu saya bapaknya itu. Saya bilang kenapa? Dia bilang tidak ada kurasa baiknya sama saya. Saya bilang berapa tahun bagi menikah? Dia bilang sudah memasuki usia 17 tahun. Saya bilang sabar itu. 17 tahun kita menikah, suaminya tidak ada gunanya, biar satu. Kita bertanya lagi, seingat saya tidak ada sekali gunanya, biar satu. Saya bilang berapa nafkah ibu? Dia bilang 5. Saya bilang banyak nih gunanya. Dia kira apa gitu 5 bukan guna. Lagi wiaji kan mana lain saya. Saya bilang wih, ya jadi betul-betul enggak. Masa 5 anaknya baru bilang suami tidak ada guna-gunanya. Jadi apa itu 5-nya? Dari mana dia asalnya ini 5? Ternyata suaminya banyak jasanya. Tapi begitulah kadang-kadang perempuan di tempat lain kalau ada flash suami dan lupakan semua jasa-jasa. Siti Maryam Dembau, umurnya 55 tahun. Kalau kita bicara umur, belum tua. Kalau Nabi umurnya 61 tahun 2 bulan. Nabi lahir tanggal 22 April 571 Masehi dan beliau wafat 9 Juni 632 Masehi. 61 tahun 2 bulan. Jadi kalau umur 61, jangan bilang kalau Nabi ikuti 2 tahun mama, bukan 2 tahun, 2 bulan mami. Kenapa pengen bilang Nabi umurnya 63? Oh itu Hijriah, itu bulan Islam, tahun Islam. Kalau Miladia 61 2 bulan. Jadi kalau ada malam ini umurnya 61 1 bulan 29 hari. Nah Nabi kita contohi hari Selasa di besok. Di siap-siap. Kalau bisa beli pulsa baru kirim, minta maaf sama semua keluarga. Kalau Nabi dicontohi, kita mau contoh Nabi atau Fir'aun ini? Mau contoh Nabi atau Fir'aun?
Nabi. Fir'aun umurnya 250 tahun, Nabi 61 tahun 2 bulan. Mau contoh Nabi atau Fir'aun? Dalam hatinya, kalau bisa ditukar oleh Fir'aun mau dalam umur. Jadi ayo, 55 tahun ini umur kalender 65 2020 umur kalender. Umur kita ada 3 Pak Pemopora, 3. 1 umur ibadah, 2 umur kalender, 3 umur wajah yang dihitung di sisi Allah umur ibadah. Umur kalender 55. Kenapa 55? Lahir 65, wafat 2020. Itu umur kalender. Saya umur kalenderku ini malam 48 tahun. Lahir 24 Muharram 1394 dan sekarang sudah 4 Safar 1442. Jadi sudah masuk 48 tahun. Jangan ditanya miladiahnya ada di KTP. Kalau Hijri ini perlu dihafal, tidak ada di KTP. Tanggal berapa kita lahir, tahun berapa kita lahir, tahun berapa hari ini, itulah umur kalender. Yang kedua, umur wajah. Bagaimana pace kita, pes kita. Ada orang umurnya 53 tapi kelihatan 35. Ada orang umurnya 37 kelihatan 73. Berarti agak boros gini. Ibu pilih mana? Umur 73 kelihatan 37 atau 37 kelihatan 73? Ada yang mau umur 73 kelihatan 37? Ada? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Biar habis nyawa kata jadi. Yang ketiga ini penting, umur ibadah. Subhanallah. Berapa umur tak? Tergantung berapa lama kita pakai beribadah. Kayak malam ini umur tak bertambah. Kenapa? 1000 rakaat sholat sunnah itu nilainya berapa? Berapa hari baru bisa 1000 rakaat? Luar biasa. Ramadan ketemu Lailatul Qadar, kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Itu umur ibadah. Makanya ada nenek-nenek ditanya sama seorang raja. Kata raja itu, "Nek, berapa mi umur tak?" Karena ini nenek kacamatanya tebal, mi pakai tongkat dan sudah mulai bongkok ke depan. "Berapa umur tak, Nek?" Dia bilang, "Kalau tidak salah hitung nak 17 tahun. Masa kita bilang 17 tahun takkan kamu gitu? Dia bilang, "Iya." "Berapa umur tak, Nek?" 17. "Jangan bohong, Nek." Dia bilang, "Saya sebenarnya kalau lahirku 71 tahun. Ya mungkin dia baca dari kanan. 71, iya. Kenapa kita bilang 17? Karena baru 17 tahun terakhir saya mulai sholat. Umurku memang 71, tapi baru 17 tahun terakhir saya mulai puasa. Baru 17 tahun terakhir saya mulai belajar baca Quran. 71 umurku, tapi baru 17 tahun saya sedekah. Umurku 71, tapi baru di 17 tahun terakhir saya berhenti gosip. Berapa tahun lagi berhenti gosip? Tadi sore ini. Subhanallah. Berarti anak lolo maning ya roh. Saya itu anak bayi. Kalau begitu jangan bangga dengan umur. Jangan. Yang kita harus banggakan berapa yang kita pakai beribadah. Almarhumah sudah meninggal fisiknya, tapi jiwanya belum, rohnya
Tidak ada matinya orang. Tidak ada. Yang meninggal itu fisik, jasad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kami milik Allah dan kepada Allah kita coba kembali. Jadi bukan mati. Yang mana mati? Yang ditimbun kemarin di kuburan, yang dibawa ke Sudiang, yang dibawa ke Kedadi, yang dibawa ke Berowangi, yang dibawa ke Macanda. Itu yang mati. Tapi yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak mati tapi pulang. Jadi mati adalah fisik dan roh kita tidak mati tapi pulang. Raji'un, kembali. Makanya kalau ada suami istri suka bombe, sesudah bombe Nabi bilang suaminya kutalakko, itu namanya jatuh talak satu. Begitu sadar tengah malam banyak nyamuk, rindu sama istrinya, pulang. Namanya apa namanya kalau sudah cerai baru balik? Rujuk, kembali. Raji'un sama akar katanya rujuk. Cuma Indonesia tidak pakai koma, maka dikasih k, rujuk. Ya, rujuk. Kalau pakai a, rujak, itu lain. Jadi rujuk, kembali. Mati itu kembali. Kenapa kita kembali? Mohon maaf, tidak ada penduduk asli di sini. Dan kita cuma pendatang, Pak. Makanya jangkit tampo di dunia, jangkit betah di dunia. Bukan kampung tak ini, kita cuma pendatang. Diibaratkan orang lewat hanya numpang berteduh satu hari, sudah itu kita lanjutkan perjalanan. Di mana kampung tak? Asal tak. Inna lillah, milik Allah, wa inna ilaihi, kembali kepadanya. Kepada Allah kita raji'un. Kita akan pulang semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan pulang menyusul Dembau ini. Dembau menanti kita di sana. Nah lihat-lihat begini, nah hitung-hitung nih siapa yang dentino ka dente, dentanin, denta jamin, denta gelan, denta lele, denta mene. Lihat, saya huruf tebo dulu. Karena aku taman pun jadi huruf tebo dulu. Atau denjinne, denjanna, denjanne, denjameng. Jadi denurun, denni, denniaga. Mari Bapak Ibu, Dembau menunggu kita di sana. Karena itu siap-siap. Kira-kira kalau malam ini, Bu, kalau malam ini kita pulang ke rumah sebentar, sampai di rumah ada nih malaikat maut duduk di teras rumah, Pak. Baru Nabi bilang lamata mau kutunggu. Kira-kira masuk kembali ke rumah tetap atau pulang kembali ke sini? Pulang ke sana. Kenapa pulang? Tidak mau tahu. Tadi bilang saya kira masih ceramah Ustaz kan. Masih ceramah Ustaz. Kamu ceramah jam 10:30 nih. Malah lagi sama malaikat mau. Coba. Mati itu pulang. Makanya kalau kita sadari hakikinya ini mati, kita tidak takut mati. Karena mati hakikatnya pulang. Semua orang yang akan pulang itu gembira. Tidak ada orang tidak gembira kalau normal ini. Kenapa kalau mau Idul Fitri harga tiket mahal, laut, darat, udara? Karena semua orang mau pulang. Kenapa orang biar mahal nak bayar ji? Karena pulang itu menggembirakan. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik hujan emas di negeri sendiri. Ya, yang bagi
lagi suka pepatah-pepatah yang bikin tidak senang orang. Ya, karena kadang-kadang orang bikin pepatah lewat itu, masa biar Tommy hujan batu di negeri sendiri, jangan lagi, jangan berhenti lagi hujan batu. Selama dulu itu memang hujan batu karena semua hasil bumi diambil ke orang-orang kaya. Nah, rakyat kalau tidak, makanya bikin pepatah hujan batu. Sekarang tidak, kita kalau sendiri nih alam tak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, gembira orang kalau mau pulang. Anak TK pulang jam 10, begitu bunyi bel berhamburan keluar, ribut teriak. Kenapa? Gembira karena mau pulang. Tukang batu dari Galesong, dari Takalar, dari Jeneponto hari Senin datang di Makassar, setiap Sabtu pulang. Beda caranya mengadu semen hari Selasa dengan hari Sabtu. Beda ya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu mengadu tidak bunyi. Tapi kalau hari Sabtu, menyanyi karena apa? Doi pulang. Hari Selasa tidak ada bunyinya, hari Sabtu menyanyi gembira, pulang. Nanti balik lagi hari Senin menyanyi, tapi lain tangisannya, ku menangis lagu sebelumnya. Gembira orang kalau mau pulang. Pegawai negeri beda senyumannya jam 9 pagi dengan jam 3 sore. Karena jam 3 sore mau pulang. Kalau ada orang kantoran jam pulang tidak mau pulang, tinggal di kantor. Kenapa tidak pulang? Tidak, ada yang tidak beres. Dua kemungkinan. Pertama, koro-koroan ingin nah. Kenapa tidak pulang? Naik kita tensi itu di rumah udah. Yang kedua, kenapa tidak pulang? Terlalu nasukai pekerjaannya. Jadi dua itu, terlalu cinta pekerjaan atau tidak nyaman di rumah. Kalau ada orang tidak mau mati, padahal mati hakikatnya pulang, dua sebab. Satu, terlalu cinta dunia. Yang kedua, sudah bisa bayangkan kalau pulang ini mati ini diambang kan? Ya sudah tahu nih. Kan sebenarnya maaf Bu, maaf Pak, kan kita sudah bisa tahu sekarang kalau saya meninggal sekarang ini diambang atau tidak. Kita tahu, semua tahu, cuma kan tidak bisa saling tahu karena kita punya rahasia. Kenapa saya tenang berdiri ceramah di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak? Karena saya yakin bapak ibu tidak tahu rahasianya serta mago. Makanya saya pede. Kalau ada nggak tahu rahasianya, takut kita. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak juga tenang-tenang duduk di depanku ini? Karena ibu juga yakin dia nggak tahu rahasia Ustaz. Jadi begitu. Jadi kita tahu diri kita sekarang. Makanya sebenarnya Pak, kita bisa tahu mulai sekarang. Kalau saya malam ini meninggal, remo. Kalau saya malam ini meninggal, siap Mak. Kita tahu semua. Kita tahu. Jadi kalau sudah tahu jawabannya, kalau meninggal kayak ini malam aman nih, ya bagi lagi takut mati. Tapi kalau ini ambak baik-baik kayak ini, kalau mati sebentar. Ini yang biasa takut mati. Makanya marah sekali kalau orang teriak mati lama kok marah. Kenapa? Mau ngomong dia kemudian. Jadi kalau pede bagi ibu, bagus mi ibadah tak, bagus mi puasa sunat tak, zikir tak, baik bagi sama suami, baik bagi sama istri, baru ada teriak mati lama kok bilang amin. Begitu. Jangan bagi suka marah-marah karena mati itu artinya mempercepat kita pulang. Jadi ayo kira-kira sudah siap meninggal ibu? Bu, nah, kalau siap ikut daftar gitu. Nanti Ridho yang catat satu-satu. Jadi mati ini tidak lama ya, tidak lama. Kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi itu kata beliau, umur umatku
lima bainas sittin ila sab'in, antara 60 ke 70. Itu dia, nggak jauh-jauh dari situ. Lewat dari 70, maaf, tidak banyak. Berapa dibilang tidak banyak? Kalau ditambahi 10, hebat nih. Kalau ditambahi 20, tak lewat-lewat nih. Kalau ditambahi 30, berat. Karena kalau 70 ditambah 30, 100. Mau hidup 100 tahun ibu. Meskipun Hairul Anwar bilang saya mau hidup 1000 tahun lagi, tidak mungkin. 100 tahun bisa berdoa kalau mau hidup 100 tahun, tapi hati-hati pilih calon menantu. Kalau umur ke 100 tahun baru menantu pakai balik neraka sebelum meninggal. Karena coba kalau tua bagi tidak berdaya baru menantu tak jahat. Memang tidak bilang-bilang jadi angkatkan makanan, makan ibu. Begitu, tapi hatinya kenapa ini mertua tidak mau mati-mati? Ada tuh menantu begitu, tapi lihat menantu di sini baik-baik semua mukanya. Pak, ini menantu lain. Makanya kalau begini semua istri kita Pak jangan lalu dikubur sebelum meninggal. Baik-baik semua ini. Jadi 70 tahun dikasih bonus 5 tahun, 75, banyak sekali itu. Jangan lagi terlalu lama hidup di dunia. Karena untuk apa terlalu lama di hari kemudian? Di hari kemudian ini tidak urus proyek orang, tinggal menikmati. Di hari kemudian tidak ada pilkada. Dia tinggal menikmati hasil usaha di dunia. Kalau di dunia ini tidak bisa dia apa-apa. Kalau tidak kerja tidak ada apa-apa. Luar biasa sesa di dunia. Makanya jangan lagi terlalu lama hidup di dunia. Kalaupun lebih dari 70 bonus. Dan mohon maaf Pak, mohon maaf saya tidak kejam ini. Saya menyampaikan fakta. Pak, Ibu, umur 60 tahun, umur 60 cirinya 2. Ingat baik-baik ini, saya ulangi besok ada remedial. Umur 60 tahun ke atas cirinya 2. 1, tidak terlalu butuh dunia. 2, dunia juga sudah tidak terlalu butuh media. Ini yang kedua yang bikin sakit hati. Makanya Guru Tak Ke Sanusi Bajo bilang, seseorang itu ditahu kesabarannya teruji kalau dapat 2 hal. Pertama, tua, yang kedua sakit. Kalau ada orang sabar baru kayak asal Temanggung ini sabarnya itu Ustaz belum, karena saya belum tua dan sehat. Tapi kalau tua, sakit, sabar, itu baru hebat. Jadi seseorang itu ditahu sabar kalau dia dapat 2 ini, atau salah satunya tua atau sakit. Kalau sakit dia masih sabar, hebat. Tua dia tidak pemarah, hebat. Kan biasa kalau tambah tua orang tambah suka marah-marah. Dikasih makanan nasi, bagaimana caramu ini memasak? Keras sekali nasi. Bukan nasinya keras, giginya habis. Giginya yang habis, baru dia bilang keras. Karena dia kan pakai metik, tidak ada gigi, langsung gas. Ya, kalau sudah gadis metik, gagal harap. Jadi 2 ini ciri 60 tahun, tidak terlalu butuh dunia, dan dunia juga tidak terlalu butuh dia. Mari kita buktikan. Umur 60 tahun, Pak, umur 60 tahun, tinggi di pengantin Angioli, Bapak Solo, hidangan prasmanan. Kira-kira kalau umur 60 tahun hidangan prasmanan, ambil makanannya koleksi atau seleksi? Coba-coba lagi koleksi diangkat ke pulang, pasti seleksi. Saya biasa pengalaman kalau ada orang tua mau ikut, ada orang tua antri, saya pasti ikut di belakangnya karena pasti banyak pertanyaan. Apa itu hitam? Cumi-cumi itu ajaklah, jangan minat. Kalau itu merah-merah ya udah tetap jangan tahu nih.
Kalau itu hijau-hijau muda, iya acara bontek itu mau. Jadi kalau bikin acara, nah banyak umur 70 ke atas kita undang banyak-banyak acara bontek. Kan menyakiti hatinya itu kedua orang tua, kita undang orang-orang tua datang baru kambing, sop, daging, jangan bagi, kasihan orang tua. Dia tidak terlalu butuh dunia. Pelan-pelan refreshing. Saya hari Minggu, hari Sabtu itu saya sepeda banyak di mana-mana. Saya perhatikan umurnya tidak banyak nenek-nenek. Karena dia tidak butuh lagi. Nenek-nenek lagi-lagi tahu itu kalau pergi tahu kita sepeda dan umur 80 tahun. Saya ketua klub sepeda aku umurnya 73. Masih sampai 35 kilo naik sepeda, tapi dia memang olahragawan. Tapi itu kan satu-satu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak banyak kebutuhan tentang dunia. Makanya kalau umur 60 tahun siap-siap. Kalau dunia juga sudah mulai menolak kita, kan dunia juga menolak kita pelan-pelan. Dosen, pak, profesor, doktor, ngajar di kampus sehebat apapun dia, umur 70 tahun diusir dari kampus. Saya punya senior teman ini mau pensiun bulan depan, tapi dia bilang, Ustaz doakan saya kalau ku dapat guru besarku ini masih ditambah lagi 5 tahun. Umurnya 65 sudah mau pensiun, kalau dapat guru besarnya ditambah 70. Coba mau hebat bagaimana 70 pensiun. ASN 58 Pak, 58 diusir dari kantor. Tentara yang non perwira 48 dicopot senjatanya. Polisi, tentara, perwira berapa? 58 tahun diambil senjata. Yang tidak boleh itu lagi ada orang pegang senjata umur 59. Itu aturan undang-undang 58 sini itu senjata. Karena menurut ilmu umur 60 pegang senjata bahaya. Awas kaki, kepala ngerocok. Kalau goyang-goyang di tanah. Jadi diambil. Pemain sepak bola umur 35 tahun diusir dari lapangan. Tukang batu umur 50 tahun diusir sama pemborongnya. Pulang mau lagi datang besok. Beko bicara pasang batu. Coba pelacur sampai umur berapa pelacur dipakai Pak? Oke, kita bertanya siapa tahu salah jawab kita. Sebening apapun, secantik apapun, semolek apapun si pelacur, umur 40 tahun diusir sama germonya pulang. Yang bilang germo, jangan mau datang besok, balik si pelangganku janjian. Begitu. Jadi pada akhirnya dunia ini tidak butuh kita. Kalau puncaknya dunia tidak butuh kita, maka kita dikasih SK namanya jiun. Tahu jiun? Itu singkatan, kepanjangannya panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi pada akhirnya kita pulang dan coba Pak, Ibu kan dikubur. Apa yang terjadi secara fisik? Kalau rohnya aman, roh itu aman. Kalau di dunia kita baik, maka rohnya itu santai-santai dikubur. Ditanya-tanya sudah ditanya formalitas, jempol, tanda tangan, sudah. Kata Allah, kata malaikat, tidurlah kembali di kuburmu sampai datangnya hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Bagaimana itu rasanya tidurnya pengantin baru? Saya agak lupa-lupa, sudah lama-lama. Tidak dirasain, semua bisa cepatnya itu waktu berlalu. Tapi kalau jahat di dunia, nakal di dunia, siap-siap berhadapan dengan penyiksaan perdana di kubur. Itu baru di kubur, belum di padang mahsyar.
Itu kalau roh, kalau fisik, maaf, bukan cuma yang bau. Siapapun yang meninggal, fisiknya satu malam dikubur, warna kulit berubah. Satu malam dikubur, warna kulit berubah menjadi blue ke black-blackan. Understand? Yes. Kan dilarang sama kasar, jadi bahasa Inggris kan. Blue ke black-blackan. Satu minggu kita dikubur, tubuh kita benar and bonar. Apa ini? Keluar semua bahasa Inggris ini. Itu ya Pak, mau cantik mau siapa, kalau sudah meninggal benar bonar, bonar benar. Tak ada di situ kalau ada orang diotopsi, tidak ada dikubur kalau diotopsi, semua pakai masker, semua tidak ada yang tahan. Dari semua jenis bangkai makhluk hidup, bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia, kalah bangkai binatang. Itu bangkai paling busuk. Ya Allah, kambing dengan kita lebih busuk kambing kalau masih sama-sama punya nyawa. Tapi kalau nyawanya masing-masing dicabut, baru ditimbun sama-sama bersamaan meninggal, satu minggu diangkat, lebih busuk manusia daripada kambing. Binatang itu busuk tapi tidak seberapa. Kenapa? Binatang disiplin makanan. Dia makan sesuai yang disuruh oleh Allah. Kambing apa? Rumput, ujung-ujung rumput, ujung-ujung rumput tinggi. Tidak ada kambing makan cocok. Tidak ada. Anjing, daging saja dia tidak makan beras. Dia disiplin. Kalau kita ini, paku jambatan nambah tuh, semen namakan tuh, beras miskin nambah tuh, dana kopi nasi kodong, dana kopi banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan masuk ke sana. Sekarang pertanyaan selalu saya tanya diri kita, kira-kira kalau malam ini datang undangan, apakah kita bergembira? Puan, terima kasih, lama aku mau siap. Kalau masih ragu-ragu, berarti dua penyebab: jatuh cinta sama dunia atau merasa belum banyak bekal. Makanya berhenti jatuh cinta sama dunia. Kalau dunia mau diikuti Pak, dah ada selesainya, dah ada. Dunia ini berputar. Waktu belum ada sepedaan, mudah-mudahan belum bisa tuh beli sepeda, nggak beli sepeda. Begitu ada sepedanya orang sudah pakai motor, cemburu. Mudah-mudahan bisa tuh beli motor. Dikasih rezeki beli motor, orang sudah beli mobil, cemburu. Mudah-mudahan bisa nggak beli mobil. Dikasih rezeki mobil, baru mau nikmati mobil kan, nasi bensin semua orang. Ini bilang dulu naik sepeda, cemburu sama motor, kejual ke sepeda. Aku sekarang kan mobilku, saya sepeda saya orang yang pakai. Jadi dunia ini berputar. Model-model pakaian kan itu tinggi. Dulu ketat kakinya, kemudian ada lagi zaman kayak senapan besar. Nanti kembali lagi dipakai di kantong plastik baru bisa naik. Itu juga berputar terus. Itu dia. Ujung-ujungnya kita akan berkata, ku menangis. Jadi kalau dunia mau diikuti Pak, tidak bisa. Dunia ini kalau mau diikuti dengan nafsu, seperti kita minum air di lautan, tambah diminum, tambah haus, tidak ada selesainya. Kecuali kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita syukuri, enak. Banyak syukur, sedikit syukur, tidak ada balik-balik. Tidak ada yang syukur Tapi Ali pula, Ali radhiyallahu anhu pula, sampai di rumah dibukakan pintu oleh Fatimah. Begitu dibuka, Ali langsung
minta maaf dek, maafkan saya. Hari ini saya tidak bisa membawakan nafkah sedikit pun untuk kita. Fatimah tersenyum, dek, itu berarti dikumpul ke Jakarta untuk besok dirapel gitu. Begitu. Itu Fatimah tempo dulu. Coba nih Fatimah, tidak ada kuana iyo apa kalau paret sulu. Nabi Ali begitu, istrinya sabar, banyak syukur, tidak ada juga tetap bergembira. Kita pulang saja ini sudah nikmat luar biasa dan jangan lagi pikir ki. Begitu, kalau tidak ada mau dimakan besok pagi kita dapat bonus pahala, kita puasa sama-sama, itu yang bagus. Karena sekarang ini kalau kita tidak pandai-pandai bersabar dan bersyukur, stres orang. Corona ini luar biasa dampaknya. Karena itu ayo jangan kita jatuh cinta sama dunia dan jangan diukur kebahagiaan dengan orang lain, tidak akan didapat. Karena kalau orang lain diukur saling menuduh, jadi kita kira dia enak hidupnya padahal dia juga kira kita yang enak. Kan lucu itu, orang duduk di depan rumahnya, rumah gubuk, ada mobil Alphard lewat, yang di mobil kubu itu bilang, bu bahagia itu bos kalewa enak tadi kalau ada mobil. Itu kata yang di kubu. Pada waktu yang sama yang di mobil Alphard tunjuk itu, nyaman tahu duduk di rumah jam-jam begini. Bahagia itu bapak-bapak kan di dalam, nah kita dari pagi sampai pagi lagi saking doit di boya tidak didapat. Jadi kita saling menuduh jiwa. Makanya bahagia itu tempatnya di sini, di hati, bukan di kepala, bukan di orang. Kadang-kadang kita menyangka orang bahagia, begitu kita cerita ternyata masalahnya lebih banyak daripada yang kita duga. Kita lihat orang pakai mobil, enak itu mobil, enak apa? Mobil itu enak dipakai, tapi kalau jatuh tempo lebih naik sepeda. Ustaz, berarti kelas kita di lampu merah tidak balik-balik bisa bilang biasa lah, balik kita cicilan muko, tidak konsentrasi. Jadi jangan cuma lihat ukurannya dari luar. Kadang-kadang di gubuk yang kecil dengan rumah yang mewah ada yang kontra. Di rumah mewah ada orang yang tidak bisa tidur satu malam. Di gubuk kecil ada orang yang sakit badannya gara-gara terlalu lama tidurnya. Coba, saya pernah dengar cerita ceramah orang kaya pekarangannya luas. Pekarangannya itu dimanfaatkan oleh dain-dain becak tidur. Ya, dari Takalab, dari Jeneponto, sekali seminggu, 2 minggu pulang, dia tamplas tidur di situ. Jam 10 malam datang itu tukang becak, tidur di atas becaknya dia tidur, apa di bawahnya? Rak telur. Kalau sudah dibakar, telapak kakinya penuh dengan debu, tapi dia ngorok-ngorok tidur. Di atas jendelanya itu orang kaya, patungkul orang kaya. Karena orang kaya ini bos PT-PT tempo dulu, PT-PT-nya puluhan, ada 50 PT-PT-nya. Sampai jam 1 malam baru 49 PT-PT yang masuk, masih ada 1 belum. Ini kita tungguin. Nah waktu itu belum ada telepon, tidak ada handphone. Di situ dia bisa kemain atau waseren. Sebenarnya mana orang kaya ini, yang tukang becak atau yang dulu di atas? Kalau dia mau berpikir, kenapa saya dulu tunggu yang satu sudah ada yang 49? Tapi dia tidak pikir yang 49, yang satu ini di mana? Itu di dunia. Kalau dunia kita kejar, dah selesai. Makanya kalau mau bahagia sederhana, sekecil apapun nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, sambut dengan kalimat yang indah, Alhamdulillah. Padahal bukan itu mau sambungkan. Ternyata ibu-ibu ini cantik, sok juga.
Jangan minggu sambung deka kita mau digila rumah ternyata dia sudah sombong ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita kembali lagi. Coba belajar dari Dembau, dibawa masuk kubur. Apa kena bawa Dembau masuk kubur? Cincin de kain putih. Itu kain putih sudah dibeli memang di Dembau atau meninggal baru dibelikan? Berarti bukan Dembau punya. Coba, kalau mau kita punya, beli memang sebelum kita meninggal. Kita pulang dengan harta milik sendiri. Kalau meninggal baru pergi dicarikan, berarti itu bukan kita punya. Jadi kalau mau kita bawa harta sendiri, besok hari Selasa baik waktu tua. Yang pentingnya kita bawa ke Masa Makassar Selasa di pas Selasa bukan salah satu hari ketiga. Kan hari pertama Yaumul Ahad, 1 Wahid, 2 Isnain, 2, 3 Salasa, 4 Arba, Rabu, 5 Khamsa, Khamis. Cuma kan kita ini suka bawa bahasa Makassar, nah bahasa Arab ini ya, bahasa Arab. Jadi besok begini Pak baik-baik beli kain kapan, kain namanya bagi dulu payunna. Di mana mau disimpan payung? Kapur baru sampai jangan lagi kain mau kasih tahu penjualnya kalau begini bodiku kira-kira berapa meter. Saya pernah tanya, dia bilang kalau kayak kita Ustaz ya 31 meter cukup lah ya. Saya ambil lagi baru kasih masuk di plastik yang bening, baru ada spidol warna hitam, tulis lagi di luarnya itu plastik kan. Persiapan membungkus jenazah ku masa nu mereka harus kiku dia yang beli baru bilang nu begini. Persiapan membungkus jenazah yuk nu misalnya ku beli ada di rumah simpan. Ustaz jangan sampai kita cerita dan kita saya praktekkan di mana-mana saya sampaikan. Saya sudah siapkan kain kapanku, tapi bukan kain kaci, kain ihram. Saya simpan ada 3 pasang, 6 lembar. Kubungkus di plastik sudah digulung dari baik-baik. Saya kasih tahu istriku, Bu, siapa tahu dulu akan meninggal dari kita, tapi kayaknya dia dulu baru saya. Amin ya rabbal alamin. Ikan boleh berdoa ibu, Bu, kita maunya apa? Kita dulu meninggal atau suami kita dulu? Ya, makanya dia bilang suami kita dulu, sama lagi. Pasti gue bilang tahu lagi-lagi ya. Cuma jangan main ancam-ancam, Pak. Kalau saya meninggal jangan kawin lagi, nah itu tidak bisa diancam-ancam orang. Dan gitu juga bapak-bapak jangan diancam kalau saya dulu meninggal tidak boleh kawin. Tidak bisa. Boleh selama masa iddah selesai. Suami meninggal, istri boleh menikah kalau masa iddahnya selesai. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Itu istri meninggal suami, masa iddah atau menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau suami meninggal istrinya, masa iddahnya 4 menit 10 detik. Kan tidak ada masa iddahnya kalau laki-laki. Terakhir ibu, ya jangan terlalu lama ini, panas sih, baju anak-anak kecil kedua. Saya kalau ada anak kecil tidak berani lama-lama, trauma. Saya pernah ceramah, tiba-tiba ada anak kecil menangis. Begitu menangis berteriak mama, ini anak tidak mau berhenti menangis. Ustaz juga tidak mau berhenti ceramah. Makanya takut Mak, jangan sampai ada lagi begitu. Terakhir kepada seluruh keluarga, ada anaknya almarhumah. Anaknya mari kita doakan ya, mungkin anaknya cuma 1 tapi kemenangan banyak. Kita semua ini adalah keluarganya,
doakanlah almarhumah, doakan. Kalau ada rezeki, carilah orang miskin, sedekah, niatkan orang tua kita yang sudah meninggal. Bukan cuma dia bawa, siapa saja orang tua tak meninggal, kita kasih masuk di masjid, niatkan, cari kota amal, niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Semakin banyak bersedekah, itu semakin memadamkan panasnya api kuburan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, buanglah di tempat sampah. Kalau ada sumur di ladang, berarti petaninya kurang kerjaan. Kenapa di ladang bikin sumur, ada di rumah lah. Ya, pokoknya kita lupa percaya pepatah kuno, kita bikin pepatah milenial sekarang. Mari kita doa, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Kalau masih penasaran atau masih mau dengar ceramah Nasar Tamanggong, banyak di akun YouTube. Ada di YouTube akunnya namanya Bosara Channel. Bosara itu kepanjangannya obrolan santai seputar agama. Bosara, kenapa pakai nama Bosara? Supaya ketahuan bahwa kita orang Bugis Makassar. Bosara Channel, dakwah sejuk santun, putar maki di situ. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan masuk surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.